dialek bahasa yang dituturkan di Mataraman, meliputi bekas wilayah Keresmian Madiun, Nganjuk, Kediri, dan Bojonegoro di Jawa Timur. Istilah Mataraman merujuk pada suatu wilayah kebudayaan yang meliputi wilayah Jawa Timur bagian barat selatan karena wilayah tersebut pernah dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Dialek Mataraman menjadi dialek dengan jumlah penutur terbesar di Jawa Timur. Dialek Mataraman memiliki tingkat hierarki dalam bahasa Jawa. Ada 3 tingkatan hierarki dalam bahasa Mataraman yang memiliki hubungan dengan etika dan sopan santun. Yang pertama, dengoko ditujukan untuk teman yang akrab atau ditujukan kepada pemilik status yang lebih tinggi kepada pemilik status yang lebih rendah. Yang kedua, ada kromo madya, yaitu bahasa dengan tingkatan tengah ditujukan kepada teman yang tidak terlalu akrab atau orang yang baru ditemui. Yang ketiga, ada kromo lugu yang ditujukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang memiliki status sosial tinggi kepada orang yang memiliki status sosial yang rendah. Kromo lugu merupakan tingkatan bahasa Mataraman yang paling tinggi. Semakin berkembangnya teknologi, banyak penutur yang lebih senang dan sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Juga ekonomi global yang mengharuskan pelaku menggunakan bahasa internasional sehingga mengurangi penggunaan bahasa Jawa Mataram. Dan yang sering terjadi adalah pencampuran bahasa, sehingga bahasa Jawa Mataram yang murni mulai mengalami perubahan. Bahasa Mataraman juga mulai terkikis sejak zaman dulu di daerah Surabaya. Surabaya merupakan kota yang berdekatan langsung dengan laut yang menjadi pusat pertukaran budaya dan pusat ekonomi terbesar saat itu di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri, bahasa Mataram juga telah berubah menjadi bahasa Surabayaan atau dialek Arekan. Pada zaman dulu, kota Surabaya menjadi pusat perdagangan dan terjadilah pertukaran budaya juga bahasa yang mengakibatkan bahasa Jawa Mataram di Surabaya dan sekitarnya menjadi sedikit berbeda dan terlihat lebih kasar. Pergeseran bahasa Jawa Mataraman menjadi bahasa Surabayaan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, letak geografis, yang kedua, perkembangan budaya, dan yang ketiga, perantau yang tinggal di Surabaya. Kenapa bahasa Jawa Mataraman perlu dilestarikan? Karena bahasa Jawa Mataraman menjadi salah satu identitas suku Jawa, khususnya di Jawa Timur, dan merupakan salah satu bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Indonesia. Bagaimana sih cara melestarikan bahasa Mataraman? Yang pertama, penggunaan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan media sosial dengan menggunakan bahasa Jawa Mataraman. Yang ketiga, memasukkan bahasa Mataraman atau bahasa Jawa ke kurikulum sekolah. Yang keempat, mengadakan pelatihan atau kegiatan tertentu dengan mengusung budaya dan bahasa Jawa. Menimbulkan ciri yang berbeda cukup jauh. Jadi walaupun sama-sama Jawa, tapi orang akan mengatakan Jawa Mataraman halus, Jawa Surabaya itu kasar. Nah, jadi mengapa itu bisa terjadi? Karena walaupun asalnya sama, tapi ketika berkembang pada wilayah yang berbeda, itu akan menghasilkan aspek bahasa yang juga berbeda. Tidak ada bahasa yang statis. Bahasa statis malah nanti akan ditinggal pendukungnya. Oh ya, Sanskerta itu Pak ya? Iya. Jadi bahasa Pak, ya ada bahasa yang masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada juga bahasa yang ditinggalkan. Ya kayak bahasa Indonesia itu loh. Bahasa Indonesia kan juga begitu, ya kan? Iya. Bahasa Indonesia kan juga begitu. Jadi kayak semakin lama itu seperti bahasa Indonesia sendiri ada perubahan-perubahan, penambahan kosakata baru seperti itu Pak. Jadi bahasa kan selalu begitu Pak. Jadi bahasa itu selalu, makanya tergantung apakah bahasa itu punya karakter tertutup atau terbuka. Dia kalau terbuka kayak bahasa Indonesia. Bahasa itu karena asalnya dikembangkan dari bahasa Melayu di daerah pesisir kayak Surabaya gini, maka dia menjadi gampang banget menerima. Kalau bagi saya itu positif, bukan negatif. Dalam rangka nanti ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional betul, sehingga dia punya rumah besar, semua ini bisa kan. Tapi kalau jadi sangat spesifik, maka ketika terjadi perkembangan zaman teknologi, bahasa nggak mampu memberi ruang. Iya, memberi ruang.
untuk berkembang. Kan Bapak tadi bilang untuk melestarikan budaya ya harus anak-anak mudanya ini juga harus suka sama bahasanya. Tapi Iya. kan sekarang itu banyak anak-anak muda yang lebih tertarik buat belajar bahasa yang bahasa seperti bahasa Jakarta yang Ya, kan mencampur-campurkan yang itu. kemudian itu akan menjadi pintu masuk untuk perkembangan ini sendiri. Jangan kalau saya ojo dipateni, jangan dimatikan. Pasti nanti akan ada kesadaran bawah sadar. Ada kan orang Jawa kan. Iya. Padahal Pronggo ora iso, Notoro ora iso, Nembang ora iso. Jawa dari mana ada? Rasa Jawanya itu loh. Yang kemudian tidak bisa dihilangkan. Mengaku sebagai orang Jawa, merasa sebagai orang Jawa, itu yang kemudian ada dalam bawah sadarnya masyarakat Jawa. Itu yang harus dipegang.